warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Berhubung sekarang kita tidak bisa belajar di sekolah seperti biasa, dikarenakan oleh penyakit COVID-19, kakak harapkan adik-adik semua tetap semangat belajarnya di rumah ya. Jangan bermalas-malasan. Oh ya, dan jangan lupa adik-adik harus menjaga kesehatan dengan cara rajin cuci tangan dengan sabun dan rajin membersihkan lingkungan sekitar serta jauhi kerumunan dan jangan keluar apabila tidak ada keperluan mendesak. Agar apa? Supaya kita semua bisa terhindar dari penyakit pandemi corona 2000 pandemi corona atau COVID-19 ini. Dan semoga kita sama-sama berdoa agar penyakit ini cepat berlalu. Baiklah adik-adik semua, bersama kakak Rizky, kita pada pertemuan kali ini akan belajar mengenai materi yaitu interaksi sosial. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Baiklah adik-adik semua, sebelum kita masuk pada materi pertama, kakak akan menjelaskan atau menyampaikan itu KD kita pada kali ini itu KD 3.2, di mana KD 3.2 ini mengidentifikasi interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma serta kelembagaan sosial budaya. Nah, berhubung pada kesempatan kali ini dengan waktu yang terbatas, kita hanya mempelajari itu mengenai satu materi pokok saja, itu mengenai pengertian interaksi sosial. Mana interaksi sosial ini kita akan urutkan berdasarkan IPK nantinya, itu indikator pencapaian kompetensi. Itu pertama, nantinya kakak harap adik-adik semua dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial itu sendiri. Itu pertama, adik-adik mampu menjelaskan pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Itu pertama menurut Gilin, yang kedua menurut Sujanus Kanto, ketiga menurut Maciones, keempat menurut Brom dan Selnes, kelima menurut Kimball-Young dan Raymond Wemek, keenam menurut Homans, ketujuh menurut Astrid Susanti, kedelapan menurut Bonner, kesembilan menurut Mariati dan Suryawati, kesepuluh menurut Solo Sumarjan. Baiklah adik-adik, jadi kita akan pelajari 12 IPK pada pertemuan kali ini. Baiklah, langsung saja kakak akan mengajak adik-adik untuk memahami pembelajaran kita pada hari ini. Itu pertama, kakak akan mencoba menjelaskan materi tentang definisi interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Gilin, dia mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu dan kelompok antar kelompok. Jadi di sini itu interaksi adalah terjadinya hubungan sosial yang dinamis. Artinya hubungan tersebut akan dilakukan secara terus-menerus selama individu itu hidup dalam masyarakat. Nah, interaksi ini dapat dilakukan atau dapat terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Contoh individu dengan individu seperti interaksi antara teman sebaya. Contoh, adik-adik sedang berbincang dengan temannya, itu telah terjadi yang namanya sebuah interaksi, adanya aksi dan reaksi, saling bertukar pendapat ataupun hanya sekedar bercerita. Kemudian contoh interaksi individu dengan kelompok itu seperti guru di dalam kelas, di mana guru dalam mengajar itu bertanya kepada muridnya dan
akhirnya menjawab pertanyaan dari gurunya. Itu yang dinamakan interaksi individu dengan kelompok. Kemudian interaksi kelompok dengan kelompok itu dapat kita contohkan seperti kelas 7A dengan kelas 7B itu melaksanakan kegiatan olahraga atau pertandingan futsal, di mana di situ akan terjadi interaksi antar kelompok tersebut. Kemudian definisi interaksi menurut Sujana Sekanto, dia menyatakan bahwa interaksi adalah proses sosial tentang cara berhubung yang bisa dilihat jika individu dan kelompok sosial saling bertemu lalu menentukan sistem dan hubungan sosial. Jadi intinya dari pemaparan Sujana Sukanto ini bahwa interaksi sosial itu dapat dilihat jika individu dan individu itu bertemu secara langsung atau secara tatap muka. Contohnya saja di saat guru mengajar di kelas itu merupakan salah satu bentuk interaksi secara langsung atau secara tatap muka. Kemudian pengertian interaksi menurut Marciones, dia mengatakan bahwa interaksi itu merupakan proses dari sebuah tindakan dan reaksi yang dilakukan oleh seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Sama seperti yang sebelumnya, inti dari pernyataan dari Marciones ini bahwa interaksi ini adanya proses tindakan atau aksi dan reaksi. Nah, itu adalah syarat yang paling penting dalam sebuah interaksi. Jika kita hanya sendiri, itu tidak bisa dikatakan sebagai interaksi. Kemudian pengertian interaksi menurut Brom dan Selnes, dia mengatakan bahwa interaksi sosial adalah sebuah proses aksi yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan proses menyesuaikan tindakan balasan atau respon sesuai dengan tindakan orang lain. Itu juga sama seperti yang telah kakak jelaskan sebelumnya. Kemudian pengertian interaksi menurut Kimball Young dan Raymond Wimek, dia mengatakan interaksi itu adalah hubungan sosial yang dinamis atau yang luas, yang bergerak, yang menyangkut hubungan antar individu dengan individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Nah, itu juga sama dengan seperti penjelasan yang kakak sampaikan sebelumnya. Kemudian definisi interaksi sosial itu menurut Homans, dia mengatakan bahwa interaksi sosial adalah suatu keadaan ketika suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap individu lain itu diberi ganjaran atau hukuman dengan memakai suatu tindakan oleh pasangannya. Selanjutnya, definisi interaksi sosial menurut Astrid S. Susanti, dia mengatakan bahwa interaksi sosial adalah hubungan antar manusia yang menciptakan hubungan tetap dan pada akhirnya memungkinkan pembuatan struktur sosial. Itu seperti contohnya di saat penerimaan karyawan baru, itu terjadi interaksi yang nantinya akan menciptakan hubungan yang tetap dan akhirnya membentuk sebuah struktur sosial. Perlu digarisbawahi, salah satu contoh struktur sosial itu adalah adanya status. Nantinya status akan diperoleh oleh seseorang apabila telah melalui proses interaksi sosial sesuai dengan penjelasan dari Astrid Susanti tersebut. Kemudian pengertian interaksi sosial menurut Bonner, dia mengatakan interaksi sosial adalah suatu hubungan antar dua individu atau lebih yang saling mempengaruhi, saling mengubah, ataupun memperbaiki kelakuan individu lain ataupun sebaliknya. Baiklah, selanjutnya pengertian interaksi menurut Mariati dan Srewati.
Dia mengatakan bahwa interaksi sosial adalah kontak atau hubungan timbal balik dan tindakan balasan ataupun respon antar individu dengan individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Dan definisi interaksi sosial menurut para ahli yang terakhir itu menurut Cyril Somerjan. Bahwasanya dia mengatakan bahwa interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antar manusia dengan berbagai segi kehidupan bersama. Nah, itulah pemaparan materi dari kakak mengenai definisi interaksi sosial menurut para ahli. Nah, dapat kita amati bahwasanya para ahli yang sebelumnya yang banyak tadi itu mengatakan bahwa pengertian interaksi sosial yang mereka sampaikan itu hampir sama dan tidak jauh beda. Jadi kakak harapkan kalian atau adik-adik dapat menyimpulkan dengan bahasanya sendiri berdasarkan penjelasan dari kakak tadi dan juga yang telah dijelaskan berdasarkan pendapat para ahli mengenai interaksi sosial ini. Jadi, marilah kita simpulkan dari pengertian interaksi sosial menurut para ahli ini, dan kita akan menyimpulkannya menurut bahasa yang lebih sederhana. Sebelumnya perlu kita garis bawahi, interaksi sosial itu adalah sebuah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh manusia itu yang bersifat dinamis. Artinya, interaksi sosial itu akan selalu terjadi secara terus-menerus selagi manusia itu atau individu tersebut hidup dalam lingkungan masyarakat. Kenapa demikian? Itu karena interaksi sosial akan memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia di sini sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu membutuhkan orang lain untuk bisa hidup dan menghidupi dirinya. Jadi adik-adik sekalian, dapat kita simpulkan bahwasanya interaksi sosial itu adalah sebuah hubungan timbal balik yang dilakukan oleh manusia dengan manusia dengan kelompok masyarakat ataupun masyarakat dengan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk aksi dan reaksi. Jadi adik-adik sekalian, ya perlu kita garis bawahi, sebuah interaksi sosial dapat dikatakan interaksi apabila ada aksi dan reaksi tadi. Jika tidak ada aksi dan reaksi, itu tidak dapat kita katakan sebuah interaksi sosial. Nah, bagaimana adik? Mudah kan pelajaran kita pada pertemuan kali ini? Semoga adik-adik semua dapat memahami materi yang sama-sama kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, kakak harapkan adik-adik semua membaca buku halaman 48 sampai 50 agar adik-adik semua dapat mempersiapkan diri untuk belajar pada pertemuan esoknya. Sekian pertemuan kita pada kali ini. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.